Adik-adik sekalian, hari ini kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus. Adapun topiknya yaitu adalah Yesus mengutus 12 rasul. Kira-kira kenapa sih Kak Yesus mengutus 12 rasul? Oh, itu karena zaman dahulu kala rasul-rasul itu Tuhan Yesus belum ada handphone, jadi tidak bisa via WA, Instagram, Facebook. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia supaya mengabarkan kabar sukacita. Begitu Kak. Oh, berarti Twitter juga belum ada dulu Belum ya? ada, kan belum ada. Nah, jadi karena Yesus telah mengutus 12 muridnya untuk mendengarkan dan menyampaikan kabar sukacita, maka kita semua harus berbahagia. Nah, biar kita semakin semangat lagi, yuk adik-adik berdiri semua biar kita nyanyi-nyanyi sambil berbahagia. Lagunya Berbahagia. Kamu semua yang ada di sana, mari kita puji Tuhan. Berbahagia. Berdiri bersama kita semua, melompat bertepuk, angkatlah tangan, gerakkan ke kanan juga ke kiri, bersorak gembira, satukanlah suara, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Bersuka tertawa riang bersama, tersenyum kepada semua solat kita, bergandengan tangan kita semua, ungkapkanlah cinta kepada sesama, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Berdiri bersama kita semua, melompat bertepuk, angkatlah tangan, gerakkan ke kanan juga ke kiri, bersorak gembira, satukanlah suara, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Bersuka tertawa riang bersama, tersenyum kepada semua sobat kita, bergandengan tangan kita semua, ungkapkanlah cinta kepada sesama, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, ungkapkan sukacita, teriakanlah hore, teriakanlah hore, teriakanlah hore, mari berbahagialah. Adik-adik gimana? Sudah menari dan bernyanyi dengan lagu Berbahagialah? Harusnya sudah bahagia dong ya. Meskipun kita belum bisa dapat berjumpa karena kondisi pandemi ini,
kita tetap harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa tuh 5M? Yang pertama, Jangan lupa untuk menggunakan masker. yang kedua, Mencuci tangan dengan sabun. yang ketiga, Kita harus menjaga jarak. yang keempat, menghindari kerumunan. Jadi, Dan yang kelima, kalau tidak terlalu penting sekali untuk keluar, tetaplah di rumah dan mengurangi mobilitas. oke. Nah, untuk adik-adik sekalian, kakak tambahin lagi 2B. Apa itu 2B? Yang pertama, Berdoa. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini bisa segera berlalu supaya kita bisa berjumpa lagi. wah benar sekali Kak. Yang kedua apa? Yang kedua, seperti tema kita pada minggu ini, yaitu kita harus selalu berbahagia. Yeay. Nah, untuk saat ini, ayo kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menari lagu Aku Puji Tuhan.
Adik-adik, ayo mari kita bersama-sama untuk berdoa dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu pada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bernyanyi dan bersama-sama menari dalam minggu gembira ini. Berkatilah kami agar kami dapat memahami ajaran-Mu dan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kitab suci itu kan adalah surat cinta dari Tuhan. Jadi adik-adik itu di rumah harus rajin baca kitab suci, baca Alkitabnya. Nah, adik-adik sekarang siapkan kitab sucinya, siapkan Alkitabnya. Kakak di sini sudah ada. Benar adik-adik sekalian, di mana dengan kita membaca kitab suci, kita bisa berbicara dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, ayat Alkitab hari ini diambil dari Injil Markus. Nah, Injil Markus ya, nih Injil Markus. Ayo, sudah disiapkan kitab sucinya? Sudah dipegang semuanya? Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan yang akan dibawakan oleh Kak Lena dan Kak Neni. Kak Neni, saatnya kita baca Injil hari ini. Itu diambil dari Markus 6 ayat 7 sampai 13. Kita dengarkan sama-sama ya. Oke, Kak. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, terima kasih Kak Lena sudah Sama-sama. membawakan bacaan kitab suci hari ini. Adik-adik, kita renungkan sebentar ya untuk isi bacaan kitab suci tadi. Kakak ada cerita. Pada zaman Yesus berada di dunia, Yesus sering melakukan perjalanan dari desa ke desa, Kak. Nah, Yesus mengajarkan orang untuk bertobat dan juga Yesus mencari orang untuk agar orang ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa aja yang Yesus lakukan pada saat itu? Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir roh jahat, dan Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi dapat kita dengar bersama ya Kak, bahwa Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti seperti yang Tuhan Yesus jalankan atau yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, di masa pandemi saat ini tentunya kita semua lebih banyak tinggal di rumah ya Kak. Benar. Kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak, barulah kita pergi keluar rumah. Nah, Kakak mau bertanya nih, Sama siapa Kak? Sama saya? iya boleh sama Kak Lena, sama adik-adik juga ya. Oke. Nah, barang-barang apa saja yang adik-adik bawa atau yang Kak Lena bawa waktu kita bepergian di masa pandemi saat ini? Ayo, apa coba? Apa ya Kak? Makanan Kak? Nanti kita tambah gendut dong ya, makanan terus. Kan Mama bilang makannya sebanyak Kak. Iya betul, untuk meningkatkan imun ya. Oh iya. Iya, jadi gampang sakit ya. Iya betul. Oh, aku tahu Kak. Mm-mm. Aku rasa sih yang paling penting sekarang yang Mama itu sering remind itu, sering ingatkan kita itu mungkin hand sanitizer kali ya Kak ya. Iya, betul, supaya tangan kita steril ya. Selain itu, ini Kak Lena yang kita pakai. Oh iya. Kita harus selalu memakai masker. Apa itu 3M ya Kak ya? Iya, betul. Apa aja 3M Kak ya? Memakai masker, menggunakan hand sanitizer, Mhm. dan menghindari kerumunan. Rajin cuci tangan juga. Juga. Iya Oke, benar. betul sekali ya Kak Lena.
Nah, adik-adik kembali lagi ke isi bacaan kitab suci tadi. Yesus juga berpesan bahwa untuk murid-muridnya datang untuk menjalankan perintahnya tanpa membawa apa-apa. Tetapi untuk saat ini, misalnya saat ini memang kita tidak bisa berpergian ya keluar kota atau berpergian jalan-jalan. Nah, misalnya pada saat sebelum ada COVID nih, nah adik-adik kalau bepergian liburan misalnya, asik tuh ya Kak Lena ya liburan. Nah biasanya barang apa saja yang adik-adik bawa? Misalnya kalau Kak Lena atau adik-adik pergi liburan ke pantai, apa coba Kak? Kak, tadi Tuhan Yesus bilang ya, kalau misalnya kamu bepergian, jangan membawa 2 baju. Tapi ya Kak, kalau misalnya saya bepergian, pasti dong saya harus bawa baju cadangan. Iya kan Kak? Iya betul. Untuk gantinya gitu ya. Jadi untuk berliburan misalnya untuk saat ini yang kondisi saat ini, jadi kalau adik-adik mau berliburan ke pantai, itu biasanya adik-adik bawa apa aja coba? Bawa sandal jepit. Iya. Ada lagi Kak, dia gak hitam Kak. Iya, apa itu? Apa ya Kak ya? Sunblock Ya, sunblock supaya glowing ya. Iya. Ya. Baju renang juga. Baju renang juga. Nah, kalau misalnya adik-adik liburan ke puncak, nah apa yang adik-adik bawa atau Kak Lena bawa? Tapi yang jelas pasti nggak boleh bawa baju yang dingin-dingin dong ya Kak ya. Harus bawa sweater supaya nggak kedinginan. Iya, supaya hangat badannya ya. Iya, oke, betul sekali Kak Lena. Nah, adik-adik kembali lagi ke renungan yang tadi. Inti dari bacaan kitab suci saat ini adalah bahwa kita semua diutus, kakak, Kak Lena, dan adik-adik semua yang ada di rumah atau yang ada di mana saja adik-adik berada, kita semua diutus oleh Tuhan untuk pergi dan menjadi rasul. Ya. Nah, artinya itu adalah bila kita menaati perintah-perintah Tuhan Yesus, maka kita diberi kemampuan untuk mengabarkan kabar sukacita atau kabar gembira ke semua orang. Nah, jadi adik-adik kita harus membantu orang-orang sedemikian rupa ya dengan sukacita gitu. Contohnya apa Kak Lena? Kalau kita membantu orang yang berkesusahan misalnya. Aku tahu Kak. Mungkin seperti ini kali ya. Jadi Tuhan Yesus itu bilang menyebarkan sukacita. Aku harus bilang, oh, aku punya keponakan baru, gitu kali ya Kak ya. Atau mungkin Tuhan Yesus maksud itu, oh, aku lihat adik-adik yang lain lagi kelaparan, nggak punya makan, terus aku cek dong, tasku ada sisa makanan, atau aku ada dapat 2 makanan, terus aku harus berbagi, itu kali maksudnya ya Kak ya? Betul Kak. Jadi iya. kita harus berbagi kepada teman-teman kita, begitu. Misalnya kalau di rumah nih adik-adik bermain mungkin ya sama kakak, sama adik. Nah, jangan lupa untuk merapikan mainannya. Demikian itu artinya kita membantu orang tua kita supaya kondisi rumah tetap bersih. Ya. Gitu. Oke adik-adik, kakak mau membacakan untuk ayat emas dari kutipan Injil Markus yang tadi dibacakan ya. Dari Injil Markus bab 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Kayak saya sama kakak ya berdua-dua Iya, ya. betul. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah adik-adik, contohnya apa ya Kak Lena yang sudah kira-kira adik-adik lakukan nih selama 1 pekan terakhir? Untuk yang berdua-dua ya Kak ya, maksudnya ya? Ya, untuk yang berbuat kebaikan gitu. Oh ya, aku dapat nih kemarin ya Kak ya. Mungkin pas waktu kita di jalan di lampu merah kan banyak tuh Kak, ada badut-badut lucu, Iya. ada yang manusia milenium. Terus kita lihat dianya nggak makan Kak, dianya duduk kelaparan, haus juga kan. Terus di mobil ada aqua, ada makanan, kita bagi sama dia. Mungkin maksud Tuhan Yesus seperti itu ya Kak ya. Terus Betul. malamnya jangan lupa juga berdoa buat orang-orang yang belum mampu. Iya. Itu ya Kak ya. Iya. Kita mendoakan teman-teman kita yang misalnya sedang
keadaan berkesusahan atau yang sedang sakit begitu. Oke adik-adik? Oke. Iya. Nah adik-adik, di penghujung renungan kita kali ini kakak ada yel-yel nih. Yel-yelnya sangat mudah. Nih simak baik-baik ya yel-yelnya. Ajarin dong Kak Lina. Kak Lina Gimana, Kak? Aku, kamu, cinta Yesus. Boleh Coba dulu, Kak. kita ulangi bersama-sama ya. Biar ala-ala Korea gini ya, Kak, Iya, ya? betul. Oke. Ya. Yang terakhir ya, ulangi ya. Oke. Kita mulai. Aku, kamu, cinta Yesus. Bye. Dah. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bagi para pemimpin gereja, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkenanlah memberkati para pemimpin gereja kami, agar dengan penuh kesetiaan memimpin dan menggembalakan umat-Mu. Teguhkanlah dan berkatilah karya pelayanan mereka, sehingga lebih banyak lagi umat yang akan mengalami berkat-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, ya Allah Bapa yang murah hati, semoga Engkau berkenan memberkati orang tua kami dengan anugerah kesehatan dan keberhasilan dalam pekerjaan, serta menciptakan keluarga kami sebagai tempat pembinaan iman kami untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak kebanggaan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para korban bencana alam, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Kami mohon kuatkanlah teman-teman kami ini dengan rahmat-Mu, agar mereka senantiasa tabah dalam menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para anak-anak sekami, ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa kami sering tidak patuh kepadamu. Tolonglah kami agar tetap rendah hati dan mampu menahan diri dari keinginan untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri sendiri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Nah, anak-anak sekami semua, sudah tahu kan? Ada 12 murid Yesus. Nah, tema kita hari Minggu ini apa? Yaitu Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi berdua-dua mengabarkan Injil sukacita, mengabarkan kabar sukacita. Jadi, di sini sudah ada 12 murid Yesus. Ayo kita tanya yuk, dua murid Yesus ini mau kemana saja ya untuk mengabarkan kabar sukacita? Nah, kita ada Simon Petrus dan Andreas. Simon Petrus dan Andreas mau pergi kemana? Ke Jepang. Wah, Simon Petrus dan Andreas mau pergi ke Jepang untuk mengabarkan kabar sukacita. Oke, dadah. Kemudian ada Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes mau kemana ya? Ke Eropa. Wah, mau ke Eropa. Yakobus dan Yohanes mau pergi ke Eropa untuk mengabarkan kabar sukacita. Oke, selamat pergi, dadah. Kemudian ada Filipus dan Thomas. Filipus dan Thomas mau pergi kemana? Ke Indonesia. Wah, mau ke Indonesia. Jadi berarti yang ke Indonesia supaya kita tahu tentang Tuhan Yesus itu Filipus dan Thomas ya berarti ya. Oke. Kemudian ada Yakobus dan Tadeus. Yakobus dan Tadeus mau pergi kemana? Amerika Serikat. Wah, mau pergi ke Amerika Serikat. Oke, Yakobus dan Tadeus, hati-hati ya. Kemudian ada Simon dan Matius. Kita tanya ya, Simon dan Matius mau kemana? Korea. Wah, mau ke Korea. Siapa nih yang adik-adik yang suka ke Korea? Ayo. Nah, di sini ada Simon dan Matius yang akan mengabarkan Injil ke Korea. Dadah. Kemudian ada Bartolomeus dan Yudas Iskariot. Mau kemana? Filipina. Oh, mau ke Filipina. Oh, oke, bye-bye. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengabarkan bahwasanya meskipun ke-12 murid-muridnya pergi berdua-dua untuk mengabarkan kabar sukacita, tetapi mereka tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah dan yang di sini tahu nggak lagu Jalan Serta Yesus? Tahu nggak? Oke, kita nyanyi bersama ya. Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita mau main games ya. Gamesnya itu kita kata-kata jalannya dalam lagu Jalan Serta Yesus itu tidak boleh dibicarakan, tetapi dibuat mengerti nggak? Serta Yesus. Bisa? Bisa. Ayo semuanya ikut nyanyi ya. Kita lihat ya. Semuanya bisa nggak ya? Pinter-pinter nggak ya murid Tuhan Yesus ini? Ayo, 1, 2, 3. Serta Yesus, sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam duka, sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ternyata adik-adik di sini semua pinter-pinter ya. Adik-adik di rumah bisa nggak ikutin? Oke, sampai di sini dulu ya games kita hari ini. Dadah. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus,
di akhir acara Minggu Gembira ini. Nah, ayo kita semua berdoa dulu ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat kasih setiamu sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus dan murid-muridnya untuk mengabarkan kabar sukacita kepada kami. Ya Bapa, kami tahu bahwa masih banyak teman-teman dan saudara-saudara kami yang membutuhkan kabar sukacita itu. Utuslah kami menjadi murid-murid-Mu yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang selalu mengabarkan kasih sukacita itu kepada sesama kami. Lindungilah kami selalu ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita telah bernyanyi bersukacita, telah mendengarkan sabda Tuhan. Maka hari ini kita juga akan mengakhiri perjumpaan kita, karena kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Nah, kakak, apa sih pesannya khotbah kita hari ini? Hari ini itu kita membahas tentang Yesus mengutus 12 muridnya. Nah, adik-adik di rumah juga bisa diutus Tuhan Yesus menjadi adik-adik yang baik. Nah, seperti ada katanya anak-anak misioner. Anak-anak misioner itu apa? Anak-anak yang menjalankan misi Tuhan Yesus. Nah, menjadi anak-anak misioner itu gimana ya, Kak? Nah, misalnya dengan kita patuh terhadap perkataan orang tua, karena orang tua itu merupakan Tuhan yang bisa kita lihat di dunia. Yang kedua, kita juga membantu pekerjaan orang tua, misalnya dengan melipat selimut sendiri, tidak harus dibantu sama orang tua gitu. Apalagi Kak? Selain itu, kita juga bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita bisa mendoakan mereka, menjaga mereka yang sedang sakit, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik di rumah, ingat ya untuk selalu membaca kitab suci dan menjaga kesehatan. Sampai di sini dulu acara Minggu Gembira kita hari ini. Semoga adik-adik selalu bergembira. Dadah!